Halo guys, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini kita balik lagi di pembahasan otomotif. Berlanjut dari video yang sebelumnya. Kalau kalian udah inden, terus udah dapat motornya kan, pasti kalian akan sayang banget kan sama motornya. Sayang nggak sih? Sayang dong. Jadi kita akan bahas gimana sih caranya untuk menyayangi motor, biar motor ini juga sayang balik sama kita dan umurnya panjang. Langsung aja selengkapnya kita bahas di AutoShare. Saat kalian membeli motor Honda, pastikan kalian sudah mendapatkan kelengkapannya. Mulai dari kunci kontak. Kunci kontak tuh udah dapat 2 ya, termasuk yang udah smart key atau yang pakai remote. Terus aki udah terpasang di motor, jadi kalian tinggal starter motornya, nyalain motornya. Terus kaca spion itu udah terpasang kanan dan kiri, ada 2. Terus kalian juga bakal dapat buku pedoman, ada juga dapat buku servis dan garansi. Terus juga dapat helm standar ya dari bawaan motornya. Selain itu juga biasanya ada jaket, tapi ini tergantung dari kebijakan dealernya. Dan kalau kalian ada promo, pembelian itu ada promo, dapat direct gift atau hadiah langsung ya, semisal kayak helm tambahan, jaket atau aksesoris lainnya, pastikan itu kalian dapatkan. Kalau itu belum didapatkan atau menyusul, biasanya kalian akan mendapatkan bukti dari dealer bahwa hadiah tersebut menyusul. Nah, dari hal-hal tersebut yang kalian harus jaga adalah tentang garansinya. Di buku servis dan pedoman, ketentuan garansi ini udah dituliskan. Mulai dari garansi mesin itu selama 3 tahun atau selama 30.000 km. Garansi injeksi atau PJMFI-nya itu selama 5 tahun atau 50.000 km. Dan garansi rangka juga kelistrikan itu selama 1 tahun. Agar garansi-garansi tadi tetap terjaga atau tetap bisa kalian dapatkan, ada beberapa hal yang harus kalian lakukan. Yang pertama, kalian harus servis rutin sesuai dengan aturan yang tertera di buku servis. Biasanya ada yang servisnya 4 kali gratis selama 1 tahun pertama, ada juga yang 3, tergantung tipe motor kalian. Untuk servis rutin ini ada batasan berupa waktu ataupun juga jarak tempuh. Jadi untuk servis yang 3 kali, servis pertama dilakukan sebelum 1000 km atau pemakaian 2 bulan. Servis kedua dilakukan sebelum 6.000 km atau 6 bulan, dan servis ketiga sebelum 12.000 km atau 12 bulan. Di ketiga servis ini kalian akan mendapatkan servis secara gratis, dan di servis pertama kalian akan mendapatkan gratis oli. Untuk servis yang 4 kali, dimulai dari servis pertama itu batasnya sebelum 1000 km atau sebelum 2 bulan, servis kedua sebelum 4.000 km atau sebelum 4 bulan, servis ketiga sebelum 8.000 km atau sebelum 8 bulan, dan servis keempat sebelum 12.000 km atau 12 bulan. Di servis pertamanya juga mendapatkan oli gratis. Dan ingat, untuk servis ini berlaku batasan-batasan tadi, jadi teman-teman harus perhatikan mana yang lebih dulu mencapai. Misalnya udah sering dipakai, artinya kilometernya yang lebih dulu mencapai, walaupun pemakaiannya waktunya belum sampai, tapi udah mendekati dengan jarak tempuhnya, maka langsung servis. Jangan sampai terlewat salah satunya, batasan tadi ya, karena kalau salah satunya terlewat, maka kesempatan servisnya akan hangus. Tapi di masa pandemi ini ada beberapa kebijakan mengenai kelonggaran waktu untuk servis tadi. Tapi teman-teman harus perhatikan benar-benar batasan-batasannya, jangan sampai terlewat, karena kalau terlewat ini bisa menghanguskan garansi motornya. Yang kedua, pastikan kalian servisnya di Ahas atau bengkel resminya Honda dengan membawa buku servis. Jadi buku servisnya ini cuma dapat satu motor satu, jangan sampai hilang. Jadi kalau udah servis pertama, mau yang berikutnya tetap disimpan. Dan yang ketiga, untuk modifikasi kalian harus hati-hati ya, karena ada modifikasi yang bisa menggugurkan garansi, utamanya yang berkaitan dengan mesin dan juga kelistrikan. Jadi kalau bisa teman-teman datanglah ke bengkel rekomendasi dealer. Biasanya dealer-dealer Honda itu punya bengkel rekomendasi untuk modifikasi yang sudah mengerti batasan-batasan modifikasi agar tidak menggugurkan garansi. Nah, kalau kalian udah ngelakuin hal tadi, maka dijamin garansi kalian tetap terjaga. Kalau ada hal-hal yang kerusakan di luar pemakaian, maka akan bisa dipertanggungjawabkan oleh Honda. Selain menjaga garansi tadi, kalian juga bisa melakukan hal-hal ini agar motor kalian yang digunakan dalam keseharian itu tetap dalam performa terbaiknya. Pertama, sebelum pemakaian, kalian bisa memanasi mesinnya dulu
dengan cara di standar 2. Diutamakan ya kalau motor kalian masih ada kickstarternya atau engkol, itu pakai engkol aja, dinyalain motornya, kemudian dipanasin selama 5-10 menit. Kalau udah nggak ada engkolnya bisa langsung pakai starter aja. Nah ini efeknya akan menjaga kondisi aki agar tetap baik. Yang kedua, lakukan pengecekan kondisi oli. Jadi kalian bisa tinggal buka stick olinya, kemudian dilihat tekstur olinya apakah sudah mulai encer atau warnanya yang berubah dari warna awal itu kuning keemasan mungkin menjadi lebih gelap. Nah kalau sudah ada perubahan ini, maka itu waktunya untuk ganti oli. Tapi untuk tipe motor tertentu, ada motor-motor yang sudah dilengkapi dengan informasi oil change atau informasi untuk ganti oli ini di speedometernya. Jadi teman-teman nggak perlu ngecek-ngecek lagi karena nanti akan ada informasi otomatis yang muncul di speedometer motornya. Yang ketiga, lakukan pengecekan ban. Mulai dari tekanannya, kalian harus pastikan bahwa tekanan ini tidak lebih atau tidak kurang sesuai standarnya. Nah biasanya untuk aturan standarnya ini udah ada tertera di motornya. Kalau motor matic biasanya di bagian dalam dekat pijakan kaki pengendara depan. Selain itu juga cek kondisi fisik bannya, apakah sudah mulai gundul atau masih bagus. Kalau misalnya ulir-ulirnya itu udah mulai tipis, artinya ban kalian udah mulai gundul dan waktunya untuk ganti ban. Yang keempat, lakukan pengecekan kelistrikan, mulai dari kelistrikan lampu dan juga kelistrikan klakson. Jadi kalian bisa cek-cek aja tuh tombol-tombolnya apakah berfungsi dengan baik. Kalau misal ada masalah, kalian bisa ketahui lebih dulu sebelum motornya dipakai. Dan yang terakhir, kalian bisa lakukan pengecekan pengeremannya. Jadi kalian bisa cek tuh tuas pengeremannya apakah masih kencang atau udah mulai longgar. Terus kalian bisa cek juga kondisi kampas remnya apakah udah mulai tipis. Biasanya kalau udah mulai tipis itu tanda-tandanya salah satunya adalah mulai berbunyi ya. Saat kalian ngerem misalnya cit 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 gitu. Perhatikan benar-benar sistem pengereman ini karena pengereman ini adalah bagian dari keselamatan kalian saat berkendara. Sehubungan dengan part-part yang perlu diganti ya, semisal kayak kampas rem tadi, ataupun juga ban, atau oli dan lain sebagainya, sebenarnya ada rekomendasi dari dealer untuk kalian biar bisa jadi patokan ya. Tapi ini balik lagi sih sebenarnya dilihat bagaimana kondisi fisiknya, apakah perlu diganti atau tidak. Nah batasan-batasan ini mulai dari oli itu batasannya adalah 2000 km atau selama 2 bulan. Jadi kalau udah capai itu kayaknya udah lebih baik untuk ganti oli. Dan untuk tipe matic ya biasanya disarankan minimal oli MPX 2. Kalau untuk yang premium atau sport itu SPX 2. Untuk pergantian busi itu disarankan kalau udah capai 8000 km atau selama 8 bulan. Untuk pergantian filter udara itu selama 16.000 km atau selama 16 bulan. Untuk pergantian fan belt, ini khusus yang matic ya, itu 24.000 km atau 24 bulan. Untuk pergantian kampas rem, itu selama 24.000 km atau 24 bulan. Pergantian ban, itu selama 24.000 km atau 24 bulan, sama juga ya. Nah tapi semua ini menyesuaikan dengan kondisi fisiknya. Kalau memang kondisi fisiknya masih bagus, maka tidak perlu diganti. Tapi rekomendasi ini lebih bagus kalau teman-teman terapkan. Nah kira-kira begitulah teman-teman informasi yang bisa dapat kami sampaikan terkait dengan bagaimana caranya kalian menyayangi motor Honda kalian. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Kalau kalian suka sama video ini silahkan like aja dan bisa share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk subscribe, juga nyalain loncengnya biar kita bisa ketemu di video selanjutnya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.